يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على هديه وعلى كل سويلة ونغصوصا على مؤلف هذا الكتاب المرام الإمام الفقيه المحدث ابن حجر العسقلاني شاء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramun, Satizat, para ustadz, para kiai, wabil khusus segenap jajaran DKM Masjid Jami' Al-Fajar yang saya ta'zimi, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya yang saya juga ta'zimi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih bisa mengaplikasikan syukur kita. Salah satunya adalah menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Di antara saudara kita yang belum punya kesempatan untuk salat subuh berjamaah, salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada karibaan junjungan alam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah mencintai beliau dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Kitab Bulughul Maram, masih di bab sifat salat atau tata cara salat. Betul, minggu
bulan yang lalu kita bahas sifat sholat ya. Ada yang masih ingat cara sholat? Sudah sampai mana kemarin? Takbir. Takbir, ruku belum? Belum. Baik. Mohon maaf pengajian saya banyak, jadi maklum kalau lupa sampai mana. Karena nggak ada kontrol. Kalau ada yang pegang kitab enak tuh, kita sampai mana kita teruskan hadisnya. Baik. Hadis berikutnya, hadis nomor 6 dalam kitab Babu Sifatus Shalah, bab sifat atau tata cara salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata, membuka salat atau memulai salat, bitakbiri, dengan takbir. Ya tentunya salat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kok enggak niat? Niat itu bersamaan dengan takbir. Kok enggak usolli? Usolli itu belum niat. Usolli itu talafuz bin niyah. Jadi usolli itu sebelum takbir. Niat di mana? Niat di hati. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, niat itu bersamaan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Ingat, hazwaman kibaihi, di hadapan bahu tangannya atau sejajar dengan telinga. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Jadi hanya dua perbedaan. Angkat tangan dalam takbir. Hazwa mankibaihi, hadapan bahu atau sejajar dengan daun telinga, bahkan menyentuh daun telinga. Telapak tangan itu bukan ke samping tapi menghadap ke depan, bukan seperti ini. Dan juga bukan digenggam. Dan juga jangan kayak seperti ular kobra, nanggung. Jadi iya, buka telapak tangannya tanggung, malu-malu. Jangan juga kependekan. Pernah saya lihat takbir, ya bukan ya sah aja sah, tapi kan nggak sempurna. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita nggak lihat langsung, tapi sahabat yang lihat. Jangan begini. Allahu Akbar, pelit banget. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, beda rasanya. Otot bahu lebih terasa, lebih bekerja daripada begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pelit. Yang banyak kan dikit. Allahu Akbar, lebih bekerja bahunya, otot bahunya. Allahu Akbar, lebih enak lagi. Kalau saya ngambil seperti ini. Nah, Rasul, kata Aisyah, memulai sholat dengan takbir atau takbiratul ihram. Jadi niatnya bersama dengan takbir. Usolli sebelum takbir. Jadi kalau imam sudah takbir, ikut takbir. Jangan usolli. Imam udah kelar baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Usolli. Imam udah baca surah masih usolli. Jadi usolli itu barengan sama imam, tidak apa-apa, barengan usollinya. Yang nggak boleh bareng itu takbirnya. Jangan membarengi imam, apalagi mendahului. Tapi kalau usollinya tidak apa-apa. Usolli itu belum rukun, itu baru sunnah. Sunnah sholat, talafuz bin niyah namanya, lafaz niat. Wal qira'ata, dan Rasulullah membaca bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata Aisyah,
Rasul memulai sholat dengan takbir lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, ini salah satu dalil yang dijadikan sama saudara kita atau mazhab lain selain Syafi'i yang tidak menjaharkan atau tidak membaca bismillah ketika baca Fatihah dalam sholat. Jadi dalil yang dipakai ini. Karena di sini secara tekstual memang ketika setelah takbir lalu Aisyah mendengar Nabi itu baca alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya tidak disebutkan bismillah. Ada 3 pendapat tentang bismillah, posisi bismillah dalam Fatihah. Yang pertama dijaharkan seperti mazhab Syafi'i. Yang kedua disirkan, tidak dikeraskan seperti mazhab Hambali, atau sama sekali enggak baca. Dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq dikatakan yang tidak baca sama sekali itu lemah. Yang kuat itu jahar dan sir. Boleh jahar, boleh sir. Nah, ini hadis ini dijadikan rujukan sama para mujtahid atau imam madhab bahwa Rasul tidak menjaharkan bismillah ketika baca Fatihah. Karena pendengarnya Aisyah, Rasul setelah takbir lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang baca bismillah nanti hadisnya belakangan ada. Dah, ini baru koma. Wa kana, dan adalah idza apabila raka'a, apabila Nabi ruku, kata Aisyah, ini hadis fi'liyah. Nabi sholat dilihat sama Aisyah. Dan adalah apabila Nabi ruku, lam yushis, Nabi tidak menyungkurkan ra'sahu, kepalanya ketika ruku, walam yusawwibhu, dan juga tidak mengangkatnya, tidak menyungkurkan kepala, juga tidak mengangkat kepala. Di sini masih banyak yang salah nih dalam ruku. Coba deh perhatikan rukunya. Pulang sholat, pulang dari masjid, ntar nyari kaca yang gede ruku. Masih banyak yang salah. Ya artinya bukan nggak sah, nggak sempurna. Ada yang nyungsep, kebanyakan nyungsep, ada yang dangak ngeliatin merek sarung depan. Jadi yang betul itu, walakin, akan tetapi, baina dzalik, di antara itu tidak disungkurkan. Makanya jangan megang betis kalau ruku. Kalau ruku megang betis udah pasti nyungsep. Karena betis itu posisinya lebih rendah daripada lutut. Yang betul tuh lutut. Jadi tangan kita ketika ruku megangin dengkul, dibuka jari-jarinya. Kalau sujud ditutup, dirapatkan. Kalau ruku itu dibuka, mengelilingi dengkul. Itu yang betul rukunya. Wa kana, dan adalah idza apabila rafa'a, bangkit, minar ruku, daripada ruku, lam yasjud, Nabi tidak segera sujud, hatta, sehingga yastawiya qa'iman, tegak berdirinya. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, tegak dulu. Ini yang paling sering ini yang enggak dapat tumakninah, ketika i'tidal itu biasanya yang sholat taraweh 20 rakaat. Tapi bukan rakaat yang salah, supirnya. Saya suka dapat komplain, Ustadz mendingan lebih pilih mana 8 santai daripada 20 ugal-ugalan. Kata saya yang betul itu 20, tapi enggak ugal-ugalan, juga enggak terlalu santai. Kalau 20 rakaat tarawehnya imamnya lemot, ditandai nama nenek-nenek, blacklist. Ustaz siapa yang imam? Tesepul, lemot dia mah. Terlalu cepat juga jangan. Jadi kalau sholat di Indonesia ya, di kita
Tapi saya pernah sholat tarawih di BJI itu 20 rakaat tapi santai kayak di Masjidil Haram aja. Imamnya hafiz. Oh, bacaan ayatnya 20 ayat satu rakaat. Oh, alhamdulillah pada keras itu betis pulang-pulang itu. Iya. Di sini berapa rakaat? 20. Bacaannya sedang. Ya, baguslah. Jadi gerakannya tetap, yang dipercepat hanya bacaannya di wasol saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih tetap enak gak? Enak kalau imamnya enak. Macam tadi imam kita enak banget itu, udah hafal Quran, suaranya enak, ada bacanya Ar-Rahman lagi. Aduh, kenapa nggak nyampe kelar Tan? Oh, lah, itu ngajinya bentar. Coba saya mau tanya, itu Ar-Rahman tadi ayat yang diulang-ulang berapa banyak? Ayo. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? Nggak pernah ngitung ya. Baru-baru hafal. 31 kali. Coba antar hitung ke bed. Tapi jangan baca itunya doang, semuanya dibaca. Enak. Jadi sekalipun rokaatnya banyak, bacaan silahkan diwasol. Yang penting jangan melanggar hukum wasol, jangan melanggar hukum tajwid, tapi tumakninah tetap dapat. Jangan baca surah cepat banget, genengan gerakan ngikut cepat. Padahal surah itu hukumnya sunnah, tumakninah itu hukumnya apa? Wajib. Jangan kebolak-balik. Nah, tapi kalau ada yang kecepatan, jangan menyalahkan rokaatnya. Nanti saya bahas. Kalau ada kesempatan bulan depan saya bahas tentang bab tarawih, sejarah historis tarawih dari zaman Nabi, zaman era sahabat, tabi'in, atba tabi'in sampai ulama mutakhirin. Nanti saya bahas, boleh? Masih ada kesempatan nggak, Tan? Karena kita nggak tahu, pada berdebat tentang 820 tapi nggak tahu sejarah historisnya. Insya Allah bulan depan kita bahas khusus edisi tentang tarawih, fadilah dan sejarah historis sholat tarawih. Biar kita sholatnya tenang, nggak asal mau tarawih, mau Ramadan pada rapat di masjid ujung-ujungnya voting, pilih 8 apa 20, 8. Kan nggak benar begitu. Boleh. Baik, kita teruskan hadisnya. Wa idza, dan apabila rafa'a, bangkit rasahu kepalanya Nabi minas sujud, daripada sujud, lam yasjud, Nabi tidak segera sujud, hatta sehingga yastawiya jalisan, tegak duduknya, tumakninah, duduk di antara dua sujud. Wa kana, dan adalah yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyyah, membaca at-tahiyat setiap di rakaat yang kedua atau tasyahud ula, tasyahud awal, at-tahiyat awal. Wa kana, adalah yafrisu rijlahul yusra, Nabi ketika duduk di rakaat yang kedua, Nabi itu yafrisu rijlahul yusra, menjulurkan atau menghamparkan kaki yang kiri, wa nasibul yumna, dan mendirikan kaki yang kanan. Artinya duduk iftirosh ketika di rakaat yang kedua. Awas jangan salah paham. Ada orang yang ikut mazhab Syafi'i, ngakunya mazhab Syafi'i, tapi duduk ketika di at-tahiyat akhir yang sholatnya cuma 2 rakaat atau qabliyah ba'diyah, duduknya enggak tawarruk tapi iftirosh. Ini salah kaprah. Kecuali kalau Anda pakai mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu
kalau sholat hanya 2 rakaat maka tidak tawarruk tapi iftirosh. Mazhab Hambali. Kalau Maliki seluruh duduk dalam sholat sifatnya semuanya adalah tawarruk, deprok semua, atayat akhir semua duduknya, mau atayat awal akhir semuanya seperti itu. Hanafi kebalikannya, seluruh duduk dalam sholat mazhab Hanafi itu iftirosh semua, jadi nggak deprok, nggak dijulurkan, tapi didudukin kaki yang kiri, wa nasobal yumna, dan mendirikan kaki yang kanan. Kalau Syafi'i pokoknya kalau rakaat terakhir deprok, mau berapa rakaat pun, mau 1 rakaat kalau witir atau 2 rakaat tetap dia deprok atau tawarruk. Hambali kebalikannya, kalau hanya 2 rakaat dia tidak tawarruk tapi hanya iftirosh. Jangan kebolak-balik. Wa kana, dan adalah yanha Rasulullah melarang an uqbatis syaitan. Nah ini penting nih. Nabi melarang duduk posisi siaga setan. Apakah iftirosh atau tawarruk atau duduk dalam sholat, enggak boleh duduk seperti siaga setan. Udah tahu belum kayak apa duduknya? Duduk di atas 2 tumit. Praktekin nih. Ya. Jadi uqbatus syaitan itu duduk di tumit. Nih. Ada yang begini ada? Jangan diulang. Nabi melarang keras. Nih. 2 larangan keras dalam sholat. Uqbatus syaitan sama menghamparkan lengan ketika sujud. Kayak posisi binatang buas, macan, singa, apa lagi? Dog ya, guguk, nggak boleh. Nabi melarang. Jadi uqbatus syaitan itu duduk di 2 tumit, itu nggak boleh. Nabi melarang duduk di tumit. Jadi kalau iftirosh itu hanya duduk di kaki yang kiri, jangan duduk di 2 telapak kaki, itu pun salah. Nih, ini namanya duduk sinden. Salah. Yang betul itu duduk hanya di kaki yang kiri kalau atayat awal atau iftirosh. Sebenarnya yang betul itu Pak, telapak kaki itu bukan begini, tapi berdiri, itu lebih bekerja. Tapi yang punya asam urat jangan dicoba. Yang betul kalau dibiasain ini lebih enak nih, lurus, tegak duduknya iftirosh. Bukan seperti ini, bukan juga disilang, tapi diluruskan. Nah ini yang betul, duduk iftirosh yang betul, boleh dipraktekin. Kalau dari kecil salah, sampai sekarang salah terus, ngerubahnya susah karena uratnya udah kaku. Nah, wa kana, adalah yanha, Nabi melarang an uqbatis syaitan, duduk dalam posisi siaga setan. Wa yanha, dan juga Nabi melarang ayyab tarisha ar-rajula dira'aihi. Nabi melarang yaitu menghamparkan lengan, iftirasus sab'i, seperti tidurnya binatang buas yang macam tadi, sikutnya tidak diangkat. Jadi sujud itu sikutnya kudu diangkat, jangan dihamparkan. 2 itu larangan dalam sholat. Wa kana, dan adalah yahtimus sholata bitaslim. Nabi mengakhiri atau menutup sholat dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau imam sudah salam, doanya jangan diterusin, langsung salam. Banyak ya, masih banyak kan ya, imamnya udah salam masih aja baca doa. Allahumma fil lima qaddamtu wa ma asratu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhiru. Imam udah salam,
Imam udah baca wiridan, baca istighfar, astaghfirullahalazim, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil. Terus enggak boleh. Kalau imam sudah salam, ya putusin doanya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Karena diangkatnya seorang imam itu untuk diikutin, jangan dikhianatin. Imam ruku ya ruku, imam sujud ya sujud, imam salam ya salam. Jangan khusyuknya, semangatnya luar biasa tapi nggak punya ilmu, jadi mardut ntar. Jadi maka semangatnya kita dalam ibadah harus diimbangi dengan tolabul ilmi, semangat nuntut ilmu. Kalau hanya semangat ibadah tanpa ilmu, akhirnya tadi itu imamnya udah kelar, udah baca doa, masih baca doa terus dalam at-tahiyatnya, itu tidak boleh. Harus putuskan doa kita dan ikut salam. Termasuk taraweh. Kalau kita ditakdirkan punya imam yang cepat banget, ya kita ngikutin. Kalau enggak ya udah mendingan keluar, mendingan mufaraqah. Kalau kecepatannya keterlaluan, lebih dari 80 km per jam, jangan dipaksain, udah mendingan sholat sendiri aja. Daripada kita ngap-ngapan ngikutin imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah mending sendiri aja. Dan tegur imamnya. Selaupir, tegur. Jadi jangan salahin rokaatnya, Mas, kalem gitu kan. Banyak orang tua enggak boleh. Harus bijak menjadi imam. Udah habis? Masih lama. Syuruk jam berapa syuruk? Takut dikomplain lagi bae saya. Ini baru satu hadis ini, gimana ini? Lanjut ya. Satu lagi. Ini hadis akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah Nabi yarfa'u mengangkat yadayhi kedua tangannya, hazwa mankibaihi, kembali diulang. Ketika takbir, Nabi itu mengangkat tangan di hadapan bahu. Iza, apabila iftatahas shalah, memulai salat, di hadapan bahu. Wa iza kabbara lirruku, dan juga mengangkat tangan ketika hendak ruku. Jadi masih ingat ya, 4 momentum kapan angkat tangan. Pertama, memulai salat. Yang kedua, iza kabbara liruku, takbir hendak ruku. Yang ketiga, wa iza rafa'a ra'sahu minar ruku, ngangkat kepala daripada ruku, setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah, juga ngangkat tangan. Ngangkat tangan sami Allah itu bukan begini, tapi sama dengan takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah, enggak usah rabbana walakal hamdu. Ngangkat tangan dalam salat itu hanya di doa kunut. Kalau doa sami Allahu liman hamidah jangan seperti ini, tapi seperti takbiratul ihram biasa. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Sebenarnya sih kita makmum enggak perlu baca sami Allah, karena sudah dibaca sama komandan. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar. Liman, bagi orang yang hamidah, memuji Tuhan. Kita muji aja, rabbana walakal hamdu. Nah, yang terakhir ngangkat tangan itu ketika bangkit dari tasyahud awal atau rakaat kedua. Hanya 4 momentum itu ngangkat tangan. Jadi kalau habis bangkit dari rakaat pertama enggak ada angkat tangan, bangkit dari sujud rakaat ketiga juga enggak ada angkat tangan. Yang ada takbiratul ihram, mau ruku, bangkit ruku, dan bangkit dari rakaat yang kedua. Hanya itu kita angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan selebihnya dari itu namanya offset, berlebihan atau lebay, kebanyakan. Tahu lebay enggak? Ya, kebanyakan. Nah, wa fi hadis Abi Humaid, sementara hadis dari Abu Humaid yang
diriwayatkan sumbernya dari Abu Humaid inda Abi Daud, perawinya Abi Daud, yarfa'u yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya hatta yuhaziya bihima mankibaihi, sehingga sejajar atau di hadapan bahu. Summa yukabbir, kemudian bertakbir. Hadis riwayat Muslim. Sementara ditambahkan dalam hadis Muslim dari Ibnu Umar, lakin akan tetapi qala hatta yuhaziya bihima furu'a uzunaihi. Yang tadi itu takbir itu sehingga dia ujung-ujung jarinya itu sejajar dengan telinga. Jadi hanya dua perbedaannya, satu, dua. Yang gini tidak ada. Yang gini juga enggak ada. Allahu Akbar. Mana ada? Allahu Akbar. Ini apa nih? Dada, sodri. Bukan dada tapi mankibaihi, hazwa mankibaihi, di hadapan bahu. Wa an Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Dari Ubadah ibnu Samit, Rasul mengatakan tidaklah salat bagi yang tidak membaca Ummul Quran, Fatihah. Karena Fatihah itu merupakan rukun salat, tepatnya rukun qauli. Kecuali kalau kita sebagai imam, sebagai makmum yang masbuk ketinggalan dalam salat, mendapati imam sudah ruku, maka kita langsung ruku. Tentunya takbir dulu. Kalau kita belum takbir langsung ruku, berarti kita belum mendapatkan rakaat pertama, atau kita belum memulai sholat. Kan ada juga orang yang ruku langsung ruku, belum takbir. Takbir dulu tetap membuka sholat, takbiratul ihram, baru langsung ruku. Tapi kata Imam Syafi'i, paling tidak sempatkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung ruku. Karena bismillah itu merupakan salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Kalau kita mazhab Syafi'i, paling tidak sempatkan baca bismillah kalau kita mendapati imam sudah ruku. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya tidaklah salat liman lam, bagi orang yang tidak yaqra, membaca bi ummil Quran, yaitu ummul Quran. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban wa Daruqutni, sementara di hadis Ibnu Hibban dan Daruqutni dikatakan la tujzi'u, tidak sempurna, tapi kalah kuat dengan hadis yang pertama Bukhari Muslim. Hadis yang paling sahih itu Bukhari Muslim, satu, ranking satu nih, kedua Bukhari saja, ketiga Muslim saja, baru yang lainnya sitah, khamsah, arba'ah, salasah, dan seterusnya. Kemudian wa fi ukhra, dalam hadis yang lain li Ahmad, dalam hadis Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Hibban, Nabi bertanya kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membaca di belakang, membaca sesuatu di belakang imam kalian? Qulna, maka kami menjawab, kata sahabat, na'am, ya. Jadi sahabat itu membaca sesuatu selain Fatihah di belakang imam. Qala, maka Nabi mengatakan, la taf'alu, janganlah kalian melakukan itu. Jangan baca apa-apa di belakang imam, illa, kecuali bi Fatihatil kitab, kecuali baca Fatihah. Jadi kalau imam baca surahnya panjang, kita nyimak saja, jangan ngikutin. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamal Quran, nggak boleh. Simak.
Atau istighfar. Wah, karena daripada kosong katanya pada nganggur udah ge istighfar, astagfirullahalazim, 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 lama banget imam. Nggak boleh. Ya, zikir nggak boleh, walaupun bagus tapi nggak boleh. La'allakum taf'aluna. Apakah kalian melakukan itu? La taf'alun, jangan dilakukan illa kecuali bi Fatihatil kitab, hanya baca Fatihah saja tugasnya makmum. Dan alhamdulillah saya jarang nemuin imam kayak kita nih. Saya ulang lagi, ini bukan muji, bener nih. Jadi kita dikasih khusyuk baca Fatihah. Ini yang benar begini Pak. Jadi ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam dulu imamnya, diam. Nah, kita baca Fatihah. Kira-kira makmumnya kelar Fatihah baru baca surah. Ya kan? Itu yang betul sebenarnya. Tapi kalau di tempat saya didehemin. Saya praktekin ini, yang sunnah begini nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam. Dehem. Sono nyangutin aki-aki. Disangka kita lupa, bukannya lupa. Biar situ Fatihahnya khusyuk. Gitu loh. Jangan imam sibuk baca surah, kita repot baca Fatihah. Imamnya salah, kagak ada yang nyimak. Iya kan? Iya kan? Itu ilatnya, celahnya di situ. Maka yang betul ya di sini sebenarnya. Nah, untuk kalau imam punya ilmu begini enak. Enggak mentang-mentang hafal doang tapi tahu ilmunya. Jadi kita enak sholatnya, simak. Dan tentunya ya milih imam yang bagus, yang hafal Quran, suaranya enak. Kalau imam suaranya jelek, itu bid'ah itu. Sama dengan muazin, tukang azan suara jelek, itu bid'ah. Karena di zaman Nabi nggak pernah sembarang nyuruh orang imam atau jadi muazin. Bilal yang bagus suaranya. Nah, ada kode udah. Kelar dah. 2 tapi panjang amat ini. Nah, jadi jangan baca apa-apa. Nah, jadi kalau kita baca jadi imam, ikut seperti ustaz. Kasih jeda. Ini repot Pak kalau ya, kita mempraktekkan seperti umumnya orang itu kan. Imam baca surah, kita baca Fatihah, imamnya salah. Ongko-ongko be itu imam. Enggak ada yang nyimak. Yang pertama, yang kedua, di belakang imam itu ilmunya sedikit lebih rendah daripada imam, badal imam. Jadi kalau kita nggak mampu jadi imam, jangan di belakang imam berdirinya. Karena yang paling tanggung jawab kalau imam kentut ya kita. Yang paling tanggung jawab kalau imam salah ya kita. Maka jangan kepedean, pengennya di belakang imam mulu. Iya Pak ya. Sama yang biasa imam, jangan mojok terus. Kalau kita nggak jadi imam, sementara kita biasa imam, berdirinya di belakang imam. Jangan sampai orang bodoh yang maju atau orang yang nggak tahu ilmu, ntar repot urusannya. Karena belum kejadian aja imam kentut. Ya, belum kejadian imam kentut. Ntar kita bahas di bab sholat jamaah. Sebenarnya bukan nggak terjadi, pernah kejadian, cuma imamnya malu cerita. Pernah yang kentut, bapak aja sering kentut kan? Iya. Bagaimana cara menggantikannya? Sok. Tapi ntar bahasnya bab sholat jamaah, jangan sekarang. Fa'innahu, karena kata Nabi, la salata, tidaklah salat liman lam, bagi orang yang tidak yaqra biha, membaca Fatihah. Jadi kita wajib baca Fatihah dalam sholat. Sudah kelar, selesai. Hanya 2 hadis, 3 hadis yang kita kaji. Selebihnya saya akan jawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, bolehkah sholat witir yang 3 rakaat sekali salam? Boleh. 5 rakaat 1 salam? Boleh. 1 rakaat 1 salam? Boleh. Dan yang witir itu genap. Tapi ada yang komplain ini Ustadz, witir
2-1 formasinya, 2 rakaat 1 rakaat ya, ada kan? Seperti itu kan. Ya nggak salah juga. Ya tapi niat 2 rakaat itu minal witri. Usolli sunnatam minal witri. Kalau 1 rakaat usolli sunnatal witri. Jadi 2 rakaat itu bagian daripada witir, itu niatnya. Jadi 2 rakaat salam itu niatnya 2 rakaat ini bagian daripada witir. Maka niatnya minal witri, usolli sunnatal witri, usolli sunnatam minal witri. Aku sholat 2 rakaat bagian daripada witir. Gitu. Jadi 3 rakaat boleh, 5 langsung boleh. Jadi lebih fleksibel kalau witir itu. Sah tidak kalau imam sholat bacaannya tidak kedengaran sama makmum seperti sholat subuh dan lainnya. Ngapa nggak kedengaran? Makanya tadi bilang jangan sembarang milih imam, carilah imam yang suaranya bagus. Sah tetap sah. Ya kita yang penting aminnya aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh baca Fatihah. Imam ruku ya ruku, lihat gerakannya saja. Sah, tetap sah. Ustaz, salat kita mengantuk. Apa nih? Oh, mencontoh mengantuk. Mencontoh Rasulullah. Pertanyaannya. Rasulullah salat apa ini? Mencontoh siapa? Oh, waduh. Nabi sholat nyontoh siapa? Ya dibimbing sama Jibril langsung dari Allah. Contoh siapa lagi? Beliau yang menyontohin kok. Ya. Apakah gerakannya dibuat sendiri? Oh tidak. Apapun yang dilakukan sama Rasulullah itu atas petunjuk Allah, atas wahyu Allah. Jadi kalau enggak dikasih petunjuk, Rasul tidak melakukan. Pernah Rasul melaknat dalam qunut nazilah, Allahumma al'an ala riklan ala zakwan wa zakban usayyah, turun ayat. Nabi dilarang sama Allah jangan melaknat. Maka berhentilah Nabi qunut nazilah selama sebulan penuh. Tapi selebihnya Nabi dibimbing sama malaikat Jibril. Ya betul. Atau ada contoh dari Jibril. Jibril yang membimbing Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rakaat tiap salat beda-beda? Kenapa rakaat tiap sholat beda-beda? Contoh zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Kenapa beda? Karena enggak sama. Betul enggak? Lah iya, puyeng saya tanya begitu. Ya, mungkin yang nanya lebih pintar dari saya. Pokoknya gitu dah. Kenapa beda-beda? Karena enggak sama. Udah gitu aja lah. Karena sudah syuruk demikian. Ya wallah, mohon maaf kalau tidak sempurna jawabannya, tapi ya begitulah. Karena hadisnya pun sebelum saya baca, kenapa 4, kenapa 3? Tadi mah 50 rakaat, Pak. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dikurangin separuh, dikurang lagi sampai 5 rakaat. Tapi kata Rasul, 5 rakaat umatku salat sama dengan 50 rakaat pahalanya. Sedikit pun walaupun jumlah rakaat dikurangin, tapi fadilahnya kata Allah dalam hadis qudsinya, kata Rasul mengatakan bahwasanya 5 rakaat untuk umat 5 waktu untuk umatku itu sedikit pun tidak dikurangi fadilah seperti orang salat sebanyak 50 waktu. Maaf bukan rakaat tapi 50 waktu. 5 waktu sama dengan 50 waktu. Adapun rakaat 4-3-2 itu saya belum paham kenapa kudu 4, 3 dan 2. Demikian cukup ya. Semoga Allah berkahi perjumpaan kita dan mudah-mudahan dengan kajian sifat salat ini semakin sempurna salat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.